Bagaimana anak-anak kondisi hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam masa pandemi, kita masih tetap harus menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan ya. Iya. Oke, masih semangat untuk belajar ya? Masih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Nova untuk memimpin temannya berdoa pada hari ini. Silakan Nova. Siap, Kak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nova sudah memimpin temannya berdoa untuk hari ini. Semoga dengan kita berdoa, ilmu yang akan kalian dapat hari ini benar-benar barokah. Walaupun saat ini kita puasa ya, tapi tidak akan mengurangi semangat kita untuk mendapatkan ilmu. Bisa dimulai untuk pembelajaran hari ini? Bisa, oke. Namun sebelumnya Bu Ena akan ngecek siapa yang nggak masuk hari ini ya? Ada yang nggak masuk? Anggun? Ada yang tidak masuk. Siapa Anggun? Ada Risa sama Alan. Risa sama Alan. Kira-kira kemana? Risa sakit, Bu. Oh, Risa sakit. Sedangkan Alan? Tidak tahu. Oh iya, Tanpa keterangan. Risa sakit dan Alan tanpa keterangan ya. Untuk nanti Alan nanti kita akan mengecek di WA ya. Apakah dia nanti ke sekolah tidak ke sekolah hari ini gara-gara ada apa? Sedangkan untuk Rizal jelas dia tidak masuk karena sakit. Ya kita doakan semoga nanti Rizal bisa segera sembuh dan bisa sekolah lagi seperti kita. Nanti untuk Nova nanti bisa diagendakan kita bisa besuk Rizal ya karena ternyata dia sudah 5 hari tidak masuk sekolah. Anak-anak sebelum kita memulai materi pada hari ini, siapa yang masih ingat materi yang Bu Ena sampaikan pada minggu yang lalu? Saya, Bu. Oke, silakan Nabila. Apa materi yang Bu Ena sampaikan pada minggu yang lalu? Silakan. Lalu Bu Erna sudah menjelaskan tentang kedatangan bangsa asing dan rempah yang menjadi daya tarik bangsa asing. Oke, good job sekali, betul. Dan ternyata Nabila masih mengingat bahwa minggu yang lalu Bu Ena sudah menjelaskan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia mulai dari Portugis, kemudian ada Spanyol, Belanda dan Inggris, dan juga daya tarik Indonesia yaitu rempah-rempah. Siapa yang masih ingat salah satu atau contoh dari rempah-rempah itu apa saja? Silahkan yang bisa langsung angkat tangan. Contoh rempah-rempah. Waduh, Nabila lagi. Apa Nabila? Cengkeh, Bu. Oh, cengkeh, betul. Ada cengkeh, siapa lagi? Benar. Iya. Polo, betul. Yang kedua pala. Berikutnya masih banyak lagi. Kemiri. Kemiri, pinter kabeh ternyata punya Bu Ena. Berikutnya kunyit. Oke, kunyit Bu Ena simpan dulu. Oke. Lanjutnya siapa lagi? Rempah-rempah. Merica. Oke. Tadi sudah banyak yang disebutkan teman-temanmu tentang rempah-rempah yang ternyata sudah menjadi magnet tersendiri bagi bangsa Eropa. Oke, ternyata kalian sudah memahami tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Untuk hari ini kita akan mempelajari ada kaitannya dengan kedatangan bangsa Eropa yaitu pada masa penjajahan Belanda. Salah satunya adalah tanam paksa. Bu Ena akan memperlihatkan kalian sebuah video. Nanti tolong diperhatikan dan ada pesan moral yang akan kamu cari dari tayangan video yang Bu Erna tayangkan pada hari ini. Sekalian lihat tayangan tanam paksa di depan sini. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan setiap desa mengisikan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar dunia. Tanaman ekspor tersebut antara lain kopi, tebu, kayu manis, karet, lada, tembakau, teh, dan tanaman-tanaman lainnya. Saat biaya perang Belgia dan perang dibunuh kolonial dari Belanda membuat kemewahan Belanda di ujung kebangkrutan. Akhirnya, pemerintah Belanda menemukan cara untuk menutup kerugian
Ancaman juga datang dari seorang misionaris dan anggota parlemen Belanda, yaitu Baron van Goebel. Van Goebel mengancam tanah paksa sebagai tindakan tak terhadap kemanusiaan. Hingga dengan gigih berjuang menghentikan praktik tanah paksa lewat parlemen Belanda yang kemudian diikuti dengan tokoh-tokoh Belanda yang lain. Protes dan jalan tokoh-tokoh humanis Belanda akhirnya mampu menghapus sistem tanah paksa secara perlahan. Tahun 1865, kayu manis teh dilarang dihapuskan. Kemudian 1866, tembakau juga dihapus, menyusul tanaman tebu pada 1884. Tanaman yang terakhir kali dihapus adalah kopi, yang baru dihapus pada 1917, karena tanaman yang paling banyak memberikan keuntungan bagi Belanda. Demikian tadi tayangan video tentang pelaksanaan tanah paksa. Saya kira kalian sudah jelas sekali apa yang dipaparkan dalam video tadi. Sekarang yang menjadi pertanyaan Bu Erna, saya kira kalian sudah memahami semuanya. Tadi dari depan sampai belakang sudah luntur. Ada sebuah pesan moral yang ada di dalam video tadi. Ini berkaitan dengan bagaimanakah kondisi bangsa Indonesia pada saat kita mengalami yang namanya tanah paksa. Mungkin ada di antara kalian yang ingin memberikan semacam pendapatnya. Apa kira-kira pesan moral yang kamu dapat dari tayangan video tentang tanah paksa tadi? Silakan, siapa yang berkenan untuk memberikan semacam pendapatnya terkait dengan sistem tanah paksa yang diberlakukan Belanda kepada bangsa Indonesia. Oke, mungkin ada di antara kalian yang ingin menyampaikan suatu pendapat terkait dengan tayangan video yang Bu Erna tayangkan tadi tentang pelaksanaan tanah paksa di Indonesia. Siapa yang mau menyampaikan suatu pendapat? Silakan. Oke, silakan Anggun. Bagaimana pendapatmu? Indonesia mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Di sisi lain, Belanda mengalami keuntungan dari tanah paksa. Iya, betul. Apa yang disampaikan oleh Anggun betul luar biasa, bahwa ternyata ada keuntungan yang didapatkan oleh Belanda dari pelaksanaan tanah paksa. Kenapa? Kas keuangannya menjadi banyak. Tapi di sisi lain kita bangsa Indonesia mengalami kerugian yang luar biasa. Penderitaan yang dialami oleh rakyat kita dari sistem pelaksanaan tanah paksa tadi. Memang kalau kita melihat teorinya bagus ya memihak pada rakyat, tetapi pada waktu pelaksanaan dari sistem tanah paksa ternyata sangat melenceng dari teori yang sudah ditetapkan. Oke, sebelum Bu Ena melanjutkan materi berikutnya, kelihatannya kamu sudah mulai boring karena kita hari ini puasa. Ya, walaupun puasa kita tidak boleh patah semangat ya. Mari kita regangkan, kita relaksasikan tubuh kita. Nanti akan Bu Erna pandu dengan menggunakan sebuah teknik yang namanya teknik stop. Ya, nanti kamu akan mengikuti instruksi yang ada di video yang Bu Erna tayangkan di depan. Ya, mari kita simak teknik stop berikut ini. Silakan ambil posisi secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda. Ya, demikian tadi kita sudah merelaksasi tubuh kita dengan menerapkan teknik stop ya. Bagaimana rasanya? Relax ya? Iya, relax ya. Ini memang harapan kita setelah tadi kita hampir 30 menit belajar bersama, kita relaksasi sebentar biar nanti kita bisa melanjutkan materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Ada beberapa yang saya tanyakan kepada kalian setelah tadi kita membahas dan kalian melihat tayangan dari video tadi. Kira-kira apa toh sisi buruk dari suatu penjajahan? Mungkin ada di antara kalian yang mau berpendapat apa sisi buruk dari adanya sebuah penjajahan yang kita alami. Silakan yang mau berpendapat, silakan. Penderitaan
penderitaan yang dialami bangsa Indonesia. Banyak warga yang menjadi sakit dan meninggal. Adapun sisi buruknya yaitu bangsa Indonesia dapat mengenal tanaman baru seperti kopi dan Ya, disampaikan tadi memang dari sebuah penjajahan ada sisi baik dan juga ada sisi buruknya. Kira-kira saya tanyakan lagi, banyak sisi baiknya atau sisi buruknya? sisi buruk. Iya, banyak sisi buruknya seperti tadi yang disampaikan. Betul, sisi buruknya jelas ya, penderitaan yang kita alami. Kemudian juga banyak nyawa yang melayang. Oke, ternyata kita hampir 2 jam pelajaran membahas tentang sistem tanam paksa. Mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya, ada atau sudah merasa jelas dari yang kita diskusikan bareng-bareng tadi? Sudah jelas. Oke, alhamdulillah kalau kalian sudah memahami materi yang Bu Erna sampaikan. Nanti untuk kalian di rumah, Bu Erna memberikan suatu tugas individu. Kamu nanti tolong di rumah untuk membuat suatu clipping, ya, clipping individu yang berhubungan tentang sistem tanam paksa. Bisa nanti kamu mengambil tentang teknik atau sistem pelaksanaannya atau tata tertib dari sistem tanam paksa tadi. Silahkan, bebas ya. Bu Erna memberikan kebebasan kepada kalian bagaimana kamu nanti mengambil suatu tema. Temanya, tema besarnya adalah sistem tanam paksa. Intinya seperti itu. Nanti kamu bisa, saya berikan kebebasan untuk mencari apa, misalnya dia membuat, saya nanti akan membuat tanaman-tanaman saja. Kemudian saya nanti akan membuat peraturan dari sistem tanam paksa. Oke, silakan. Bu Erna memberikan kebebasan penuh kepada kalian untuk membuat tugas atau menyelesaikan tugas yang Bu Erna berikan. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Ya, sebelum pembelajaran kita akhiri, ada pesan moral yang Bu Ina sampaikan bahwa ternyata penjajahan yang ada di Indonesia yang kita alami hampir 350 tahun oleh Belanda itu harus bisa menjadikan semangat buat kita, harus bangkit dari yang namanya keterpurukan. Apalagi kita baru saja melewati masa pandemi yang sudah 2 tahun kita lalui. Semoga dengan itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi yang kalian miliki dan bisa nanti untuk menciptakan generasi emas bagi kalian semua. Tetap semangat untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa dan kita wujudkan profil pelajar Pancasila untuk mendukung program pemerintah yaitu Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat tayangan video pembelajaran tadi, perasaan saya sangat bahagia, di mana pembelajaran yang berlangsung tadi sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat, di mana pembelajaran saya tadi mengkombinasikan antara pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Di sini siswa sudah mulai tampak aktif di dalam pembelajaran, walaupun belum semuanya aktif. Hal ini bisa dilihat dari anak sudah bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian menjawab pertanyaan dari guru, dan juga responnya anak sangat luar biasa pada saat pembelajaran berlangsung. Materi pun sudah tersampaikan dengan jelas melalui sebuah tayangan video tentang praktek tanam paksa, di mana siswa diharapkan bisa melihat tayangan video tadi, kemudian bisa mencari satu sisi, ada pesan moral di dalamnya dari video yang ditayangkan tentang materi tanam paksa tadi. Selain itu, kompetensi sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi pun sudah tampak, bahkan praktek tentang teknik stop sudah diterapkan kepada siswa. Dengan harapan siswa bisa rileks di tengah-tengah materi yang disampaikan oleh guru. Rencana ke depan, saya akan memperbaiki pembelajaran saya tadi, terutama untuk memberikan suatu porsi atau ruang yang lebih luas kepada siswa, agar siswa itu bisa mengeksplor kemampuan berpikir mereka melalui kombinasi permainan atau game-game, dengan harapan dengan diselingi adanya game atau misalnya ice breaking, nanti siswa itu akan
tidak boring pada saat pembelajaran berlangsung. Apalagi jam pelajaran IPS itu kebanyakan ditaruh pada jam terakhir, di mana jam-jam seperti itu rentan bagi siswa untuk ngantuk. Dibutuhkan suatu teknik dari seorang guru agar di mana pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik dan siswa itu bisa konsentrasi walaupun pembelajaran dilaksanakan pada jam-jam terakhir. Kemudian juga agar siswa juga lebih fokus, nanti kita bisa mengkombinasikan juga dengan menerapkan berbagai teknik-teknik, salah satunya tadi stop, agar siswa itu lebih rileks, mereka tidak tegang pada waktu pembelajaran berlangsung. Demikian tadi refleksi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.